Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Tiffany. Saya Krisna Utomo. Saya Raffi Aditya. Saya Mas Bodio Pandana Palais Bolon. Saya Muhammad Fitriadi. Baiklah, kita lanjutkan presentasinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Krisna Utomo. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi. Definisi PT adalah sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan aturan di Indonesia, yakni UU nomor 40 tahun 2007. Tentang perseroan terbatas di Indonesia, ada berbagai jenis bentuk badan usaha. CV atau persekutuan komanditer adalah badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang sebagai pemilik modal dan kemudian menyerahkan modal tersebut untuk dikelola. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus untuk bertujuan memberi kesejahteraan pada anggotanya. Franchise adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek, dagang, produk, atau sistem operasional. BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara. Akan dilanjutkan oleh Baiklah, Tiffany. saya akan menjelaskan tentang perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang pertama, badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan badan usaha. Jadi, apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan badan usaha, ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau diminta ganti rugi hanya sebatas harta kekayaan badan usaha tersebut. Nah, adapun badan usaha yang berbadan hukum yaitu yayasan, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik negara, milik daerah atau BUMD. Nah, untuk PT dan yayasan pengesahan akta pendirian dilakukan oleh Kemenkumham. Akta pendirian dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan koperasi serta sistem online single submission atau OSS. Lanjut, yang kedua itu badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu badan usaha yang tidak memiliki pemisah yang tegas antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan badan usaha. Jadi apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan badan usaha, semisal ada masalah, badan usaha dapat dituntut atau diminta ganti rugi hanya sebatas kekayaan badan usaha itu sendiri. Nah, adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu CV, firma, persekutuan perdata, pasca dibentuknya sistem online single submission atau OSS yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Maka, saat ini pengesahan akta pendirian CV, firma, ataupun persekutuan perdata tidak lagi di pengadilan negeri, akan tetapi melalui Kemenkumham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Burjovan. Saya akan menjelaskan selanjutnya tentang cara dan prosedur untuk mendirikan suatu perusahaan. Pertama, untuk PT, pendiri minimal 2 orang atau lebih, dan ada akta notaris dalam bahasa Indonesia. Untuk PT lokal, PMDM pemilihan nama PT terdiri atas 3 suku kata dan tidak boleh mengandung kata asing. PT memperoleh status badan hukum setelah mendaftarkan ke Kemenkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. PT wajib memiliki modal dasar yang besarnya sebagaimana kesepakatan pendiri perseroan, sedangkan untuk PT PMA modal dasarnya minimal 10 miliar rupiah dan setoran modal awal harus 25% dari modal dasar perusahaan. Dan untuk CP juga minimal didirikan oleh 2 orang, yang selanjutnya disebut dengan sekutu aktif dan pasif. Akta notaris dalam bahasa Indonesia, pendiri CP harus warga Indonesia, kepemilikan 100% warga Indonesia dan tidak boleh modal asing. Firma didirikan juga oleh minimal 2 orang. Menentukan nama firma, merancang tujuan utama mendirikan firma yang jelas, ada akta pendirian dan NPWP firma. Yayasan. Untuk yayasan, pendiri yayasan perseroan maupun lembaga
atau badan hukum yang berjumlah minimal 1 orang dan boleh lebih dapat mendirikan yayasan. Untuk aset yayasan, yang kedua untuk aset yayasan, dalam mendirikan yayasan, memisahkan aset milik yayasan dan pendiri merupakan hal yang wajib untuk Anda lakukan. Ketiga, akta untuk pendirian yayasan. Membuat akta pendirian merupakan syarat pokok untuk mendapatkan izin mendirikan yayasan. Akta pendirian dibuat di hadapan notaris menggunakan bahasa Indonesia dan kemudian notaris menandatangani dan dilanjutkan dengan pendirian menandatangani akta tersebut. Dan untuk domisili yayasan, berbeda dengan perusahaan yang boleh menggunakan virtual office sebagai alat domisili, yayasan tidak boleh menggunakan virtual office sebagai alamat domisili. Dan untuk koperasi, syarat koperasi simpan pinjam atau KSP terdapat persyaratan khusus koperasi simpan pinjam yang semuanya diatur oleh pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Syarat koperasi untuk primer yaitu pendirian koperasi primer dengan mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis ataupun elektronik yang diserahkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM dengan melampirkan beberapa syarat. Dan untuk syarat koperasi sekunder, syarat mendirikan koperasi sekunder sebenarnya sama dengan seperti koperasi primer. Dan yang membedakan adalah adanya beberapa tambahan dokumen. Dan untuk prosedur PT harus mengajukan nama perseroan terbatas, pembuatan akta sendirian PT, pembuatan SKDP, pembuatan NPWP, dan mengajukan SUP. CP, tentukan 2 pendiri CP, menyiapkan data pendiri CP, membuat akta pendiri CP dan juga nama ke Kemenkumham, penandatanganan akta pendirian CP, pengurusan SKDP, NPWP, dan juga pendaftaran CV ke PN. Firma, menentukan nama firma, pembuatan akta, pendaftaran di Kemenkumham, pengajuan pendaftaran NPWP firma, pembuatan nomor induk atau NIP, dan permohonan izin untuk membuat usaha. Siapkan akta pendirian perusahaan, surat izin tempat usaha, surat izin perdagangan, dan juga jangan lupa untuk menyiapkan nomor pokok NPWP pemilik. Yayasan, nama yayasan, jumlah kekayaan awal yayasan, bukti modal aset kekayaan awal yayasan, dan fotokopi KTP pendiri, KTP pembina pengawas, dan pengurus yayasan, dan fotokopi NPWP pribadi untuk ketua yayasan. Sedangkan franchise, penyusunan konsep yang matang, menciptakan brand, jangan lupa mendaftarkan brand, memberikan namanya modal kembali, penyusunan perjanjian waralaba antar kedua belah pihak, dan membuat bisnis yang berkekuatan hukum. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fitriadi. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari perseroan. Kelebihan dari kelemahan PT, kelebihan perseroan terbatas, relatif mudah mendapat tambahan modal, mudah mendapat pinjaman modal, tanggung jawab pemenang saham terbatas, penanam modal berupa saham pada PT. Kelemahan perseroan terbatas, 1. Prosedur pendirian PT relatif sangat sulit, rahasia perusahaan dapat diakses secara umum, adanya kemungkinan nepotisme, keuntungan dibagi dengan pemegang saham. Kelebihan dan kelemahan CV. Kelebihan CV relatif mudah untuk mencari tambahan modal, mudah dalam pencarian kredit, pengelolanya dapat diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian di bidangnya. Kelemahan CV, persero pasif tidak mengolah perusahaan dan hanya mempercayakan modal kepada persero aktif. Tanggung jawab persero aktif terbatas, harta kekayaan persero aktif dapat disita. Kelebihan dan kelemahan firma. Kelebihan firma, pengelolaan lebih profesional. Pemimpin firma dipilih berdasarkan keahlian. Modal relatif lebih besar, pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan modal yang disetor. Kelemahan firma, tanggung jawab tidak terbatas pada modal. Jika ada anggota yang melakukan pelanggaran hukum, maka semua anggota terkena akibatnya. Kerugian satu anggota ditanggung bersama, hak pemilik perusahaan tidak dapat dipisah dengan kekayaan pribadi. Kelebihan dan kelemahan perseorangan. Kelebihan perseorangan, modal yang dibutuhkan relatif kecil, laba perusahaan milik sendiri, keputusan mudah diambil dari wewenang pemilik. Kelemahan perusahaan perseorangan, usaha sulit berkembang, kerugian perusahaan ditanggung oleh pemilik, sulit memperoleh pinjaman karena perusahaan tidak berbadan hukum. Kelebihan dan kelemahan yayasan. Kelebihan yayasan dalam bidang sosial. Yayasan yang bergerak pada bidang sosial biasanya berfokus pada berbasis kegiatan sosial seperti mendirikan lembaga formal maupun informal. 2. Bidang kemanusiaan, yaitu
Yayasan ini memiliki tujuan untuk meringankan beban masyarakat yang mencakup permasalahan tentang kemanusiaan. 3. Secara bidang agama, yayasan yang bergerak dalam bidang ini memfokuskan kegiatan pada kegiatan yang berbasis religius. Kelemahan yayasan, selain kelebihan tentu juga dapat hal minus dalam sebuah yayasan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa hal sumber perdanaan yang diterima yayasan sangat terbatas, hanya beberapa bidang. Kelebihan dan kelemahan BUMN. Kelebihan BUMN 1, organisasi mantap, memiliki kekuatan hukum yang kuat, permodalan pasti dari pemerintah, mengutamakan pelayanan umum. Kelemahan BUMN, organisasi kaku dan birokratis. 2, pengambilan keputusan lambat. 3, banyak yang rugi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Raffi Aditya. Jenis-jenis dan contoh usaha bentuk PT. Jenis-jenis PT, 1. Terbuka, tertutup, kosong, asing, domestik, dan perseorangan. Contohnya adalah PT Bank Sentral Asia Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesia Persero. Jenis-jenis firma, 1. Firma dagang, firma non-dagang, firma umum, firma terbatas. Contoh firma di Indonesia yakni firma hukum, firma akuntansi, firma cross, firma nek, dan firma diadora. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis CV. Yang pertama CV bersaham, CV murni, dan CV campuran. Contohnya CV Catur Pangan Indonesia dan CV Bintang Permata. Yang kedua jenis-jenis perseorangan. Yang pertama usaha pertanian, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Contohnya pengecer, penjualan agen, dropshipping atau reseller, dan ekspor impor. Dan selanjutnya jenis-jenis yayasan. Yang pertama yayasan bidang sosial, yayasan bidang kemanusiaan, dan yayasan bidang keagamaan. Contohnya adalah Putra Sampurna Foundation, yang kedua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan yang ketiga Habibie Center. Dan selanjutnya jenis-jenis koperasi. Yang pertama koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Contohnya adalah koperasi petani dan koperasi nelayan. Dan yang selanjutnya jenis-jenis BUMN. Yang pertama Persero dan Perum. Contohnya yaitu PT Pertamina, PT Kimia Farma Tbk, Perum Damri, dan Perum Bulog. Dan yang terakhir jenis-jenis franchise. Yang pertama franchise produk dan franchise jasa. Contohnya adalah coffee shop dan salon. Baiklah, yang terakhir ada struktur permodalan. Jadi, modal persero terbatas atau PT terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal tersebut terbagi atas sekumpulan saham, dan modal dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Yang kedua ada CV. Di dalam akta CV tidak disebutkan besar modal dasar, modal ditetapkan, dan modal disetor. Artinya tidak ada kepemilikan saham di dalam anggaran dasar CV. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Bentuk badan usaha ada beberapa jenis, antara lain perseorangan firma, perusahaan komoditer, perseorangan terbatas, dan BUMN, serta koperasi dan badan usaha lainnya. Badan usaha dalam perekonomian Indonesia sangat penting guna mengembangkan perekonomian negara, meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia, memupuk keuntungan dan pendapatan, dan melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.